Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Dasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda di waktu sahur dalam acara Sahur Bersama Tokoh. Dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan dan juga menyimak siaran kami, semoga kabar Anda dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menjalankan ibadah-ibadahnya di bulan yang mulia ini. Ikhwan akhwat, di kesempatan kali ini kami menghadirkan salah satu tamu di acara kita. Beliau masih muda gitu ya, dan teman akrab juga kalau sama pujang-pujang dakwah Rasil. Beliau adalah Hafid Kusuma Wardana. Saya manggilnya Ustadz apa Mas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Panggilnya ini Sehat Mas? Mas saja biar lebih mudah. Oh, Mas aja. Kenapa beliau kami hadirkan di salah satu acara untuk menemani kita di acara sahur? Karena kita akan mengangkat cerita-cerita dan juga hal-hal yang bisa menginspirasi kita semua di bulan Ramadan ini. Kita mengambil sosok beliau sebagai seorang sekarang terlibat di usaha sendiri ya? Ya, Alhamdulillah. Dari mulai usia berapa itu? Saya sebenarnya usaha dari mulai SD kelas 5. Dari mulai SD kelas 5? Iya. Berarti sekarang sudah masuk berapa tahun ini? Saya udah hampir 30 tahun lah. Udah Gitu. hampir 30 tahun Iya. ini. Tapi kelas 5 itu karena dulu saya dari kelas 5 SD udah nggak tinggal sama orang tua. Jadi cari duit sendiri. Jadi udah Kasihan. belajar usaha gitu ya? Ya. Kami anggap sosok yang kalau bisa dibilang anak milenial lah gitu ya. Anak milenial, pengusaha muda, tapi tercelup dengan dakwah Islam gitu. Karena kita akan mengangkat dari sisi beliau ini peduli terhadap dakwah Islam, peduli terhadap sosial gitu ya. Ya siapa tahu ceritanya nanti bisa menginspirasi kita semua. Baik Mas Hafid, bisa diceritakan siapa sih Mas Hafid? Ngapain lagi rasanya orang seperti ini gitu ya? Bisa dicerita siapa Mas Hafid? Ya, saya Hafid Kusuma Wardana. Saya di sini memiliki perusahaan sendiri ya, terutama kalau misalnya bisa dilihat ada rentalalat.com gitu kan. Kalau dilihat di website, terus kemudian juga saya punya Absolute Picture, itu production house. Terus juga ada Absolute Multimedia Production, AMP, itu untuk multimedia production gitu ya, kayak screen, proyektor, terus kemudian LED dan lain-lain gitu kan. Juga ada laundry juga, ada kos-kosan juga, ada kontrakan juga. Banyak banget. Apalagi tuh? Ini belum Sapi ya. disebut semua. Jadi ya semua apa yang bisa diusahakan ya insya Allah kita usahakan selama itu masih di jalannya Allah dan keberkahan dari Allah subhanallah. Itu emang cita-cita mau jadi pengusaha ya? Ya, saya dari waktu SD juga udah mulai jualan ya, karena memang waktu itu orang tua saya sih cukup mampu, jadi orang tua saya kebetulan kepala RRI di Bengkulu ya, tapi karena saya pengen hijrah gitu, saya pengen tinggal di Jakarta, jadi saya tinggal sama tante saya. Gitu, dari SD saya udah mulai jualan kaos. Kalau zaman dulu tuh inget C59 ya, jadi mesan baju, seragam. Masih ada nggak tuh? Masih ada. Dulu paling hot itu, jadi kelas 5 SD kita datang ke Radio Dalam, kita minta cetakin untuk kelas kan ada 30 orang anak, jadi kita udah mulai jualan di situ. Terus kemudian dulu ada bisnis kaset bajakan, itu SMP, ya kan? Jadi kalau teman-teman pada MP3 kan dulu sedikit ya, jadi MP3 ini pakai kaset. Jadi memang dari kecil saya udah mulai jualan lah, apa yang bisa dijual saya jual lah, gitu. Jadi memang karena kenapa? Karena Rasulullah bilang bahwa sebenarnya pintu-pintu keberkahan itu adanya dari orang-orang pengusaha penjual ya, maksudnya pedagang gitu. Makanya dari situ saya bilang, oh iya berarti cita-cita saya nggak mau jadi karyawan, saya mau jadinya selalu ingin berdagang gitu. Selama itu adalah sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang benar lah, ibaratnya seperti itu. Nah, mulai tertarik tertarik terhadap Islam deh. Soalnya kayak dulunya ini agak gaul-gaul juga. Iya. Jadi gini, dulu jujur aja saya pertama kali usaha dulu juga saya termasuk beragajul ya, karena zaman dulu
saya sempat menganggap bahwa uang itu yang kalau kita mau kaya, ya kita kita berusaha sendiri tanpa bantuan Allah. Zaman dulu tuh, saya ingat banget itu di bawah tahun 2000-an gitu, bahwa ya udah saya waktu itu nyari duit gampang ya. Pas saya kuliah gitu kan, saya jadi sales associate juga, jadi sales juga, terus kemudian duit itu saya putarin di forex ya. Zaman dulu jual beli dolar gitu kan. Jadi gampang lah nyari duit gitu kan. Akhirnya saya lupa dengan agama gitu lah. Pada suatu saat drop gitu kan, waktu itu lagi naruh di falas kalau nggak salah dolar ya, terus dolar lagi drop banget gitu. Akhirnya kita rugi sampai 70 juta dan saya itu utang pertama kali saya gitu kan. Akhirnya saya harus ganti kemana-mana dan dari situlah saya ketemu dengan mentor gitu. Jadi pas kuliah itu saya ketemu dengan mentor tahun 2000 di Masjid Al-Amin. Waktu itu di dekat ke masjid juga. Masjid. Zaman dulu ke masjid jalan ya. Nah, di situ dia bilang bahwa sesungguhnya kalau misalnya kita pengen dicintai Allah itu simpel katanya. Waktu itu saya cuma dikasih tahu Muhammad ayat 7 gitu. Fit, coba buka Muhammad ayat 7 kan. Ya udah, saya buka. Barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya. Gitu. Itu Muhammad ayat 7. Astagfirullah, saya bilang, "Oh, jadi simpel Fit," kata dia. Kalau kamu mau menjadi orang yang ditolong Allah, nolong agama Allah. Waktu itu, terus gimana Pak? Gitu Om saya panggilnya kan. Om Indra namanya. Ya udah, yuk kamu masih muda. Kita buka remaja masjid. Gitu. Akhirnya di situ muncullah remaja masjid Prisma namanya, pemuda remaja masjid Al-Amin. Nah di situ kita mulai bikin acara, mulai bikin kegiatan-kegiatan Islam gitu kan. Lebih banyak kita tebar beras waktu itu. Terus kita turun ke tempat-tempat yang Bronx ya, maksudnya tempat-tempat yang menengah ke bawah gitu kan, kita kasih mereka sumbangan dan dari situ saya lihat, oh ini ternyata. Jadi sesungguhnya kebahagiaan kita itu adalah pada saat kita membahagiakan orang, gitu. Tapi itu menuju ke situ kan tadi awalnya dari kegagalan dulu. Betul. Lalu mulai hijrah mendalami agama, ya. Itu awalnya tadi kan dari dunia ya, tahun 2000, ya. Tahun 2000 itu. Tahun 2000 itu mulai pada saat saya menjadi remaja masjid lah waktu itu. Jadi ibaratnya kutu masjid. Jadi kerjaannya itu di masjid, walaupun kita masih pacaran-pacaran, pulang pacaran ke masjid gitu, bahkan sering di masjid gitu. Jadi kita di situ dan waktu itu juga di situ mulai terasa lah kepedulian kita sama orang lain, gitu kan. Jadi dan Muhammad ayat 7 itulah yang saya pegang dari zaman dulu gitu kan, bahwa barang siapa menolong agama Allah, udah tolong aja agama Allah. Makanya apapun itu, baik itu dakwah, baik itu kita menolong orang lain, baik itu kita membersihkan masjid, baik itu AC masjid rusak, apa-apa segala macam, udah kita bantu. Selama itu tentang agama Allah. Jadi dari situ saya bilang, oh udah, selama untuk agama Allah, udah kita bantu. Prosesnya dari situ apakah membantu tadi karirnya atau usahanya? Subhanallah. Jadi saya ada 3 fase itu fase kehancuran pertama saya bilang. Nah, yang kedua itu tahun 2010 waktu itu. Sempat ya, yang namanya iman itu kan turun naik. Iman turun naik gitu kan. Nah, saya sempat agak lupa ya mungkin sama Allah ya pada saat itu dikasih. Jadi setelah tahun 2000 setelah saya dekat sama Allah, setelah kita jadi remaja masjid itu alhamdulillah tuh dibukakan jalan. Jadi banyak sekali jalan-jalan Allah, dan bahwa ayat Allah yang menyatakan bahwa barang siapa yang berbuat satu kebaikan maka Allah akan membalas 10 kali lipat. Itu benar. Jadi misalnya saya kasih duit buat Ustadz kan nggak punya duit apa segala macam, kita kasih 100.000, besoknya saya dapat proyek 1 juta. Terus kemudian kasih 1 juta dapat 10 juta gitu kan. Bahkan subhanallahnya saya dapat waktu itu cita-cita saya dari saya SD itu, saya pengen umrohin kedua orang tua. Gitu. Itu subhanallah. Dan itu saya praktekin lagi, ya kan, tahun 2006 saya menikah, gitu kan. Pas waktu itu
saya dengar gitu kan, orang tua saya pengen umroh tapi orang tua saya udah ini pensiun. Iya, iya. Nah saya waktu itu punya duit cuma 2 juta. Terus ngomong sama istri saya, yang duit ada berapa gitu kan, tinggal 2 juta mau nggak kita buktikan kebesaran Allah, kita bilang. Boleh. Kan istri saya waktu itu juga baru hijrah, jadi modal, terus kemudian dia pakai jilbab. Nah, terus kemudian kita masukkan 2 juta itu untuk untuk daftar umroh. Itu subhanallah. Pada saat saya kasih kepada kedua orang tua saya, mah nih umroh berangkat. Padahal dalam hati saya nggak ada duit lagi gitu kan. Jadi saya cuma punya duit cuma 2 jutanya itu kan. Tapi bismillah aja, saya yakin bahwa bentar lagi pasti Allah akan ngasih rezeki. Ya kok punya keyakinan itu kan terkesan ceroboh dengan segitu, tapi khawatiran. Karena kita megang ayat. Jadi waktu itu saya dikasih tau mentor, Fit, kalau selama kamu ketemu ayat, yakinkan itu lakukan. Jadi ayat itu bukan hanya untuk dibaca, dibilang. Tapi ayat itu adalah dipraktekkan. Itu yang penting. Jadi waktu itu saya ketemu. Waktu itu sudah pegang usaha apa itu? Waktu itu Absolute Picture baru satu. Usaha saya baru satu ya? Absolute Picture aja, itu yang PH itu. Dan akhirnya? Alhamdulillah itu pas saya itu orang tua saya langsung sujud syukur, nangis. Pas pada saat orang tua saya nangis, saya bingung. Saya lihat-lihatan sama istri saya, yang dia nangis. Lalu terus kita bisa duit sisanya waktu itu sampai hampir 26 juta sisanya kan, nilai 28 juta. Dulu kan harganya 14 juta ya. Itu saya lihat-lihatan dan saya juga bingung gitu. Ya Allah, ada nggak rezekinya? Tapi saya yakinkan kepada istri saya bahwa tenang, bahwa shadaqallahul azim, bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan itu subhanallah, saya waktu itu ingat saya daftar bulan Januari, pas pada saat bulan Mei, kan berangkatnya Juni. Pada saat bulan Mei, subhanallah, itu ada proyek yang nilainya melebihi daripada itu. Dan dia bayar cash. Dan itu saya langsung lunasin, itu jadi. Dan saya bilang itu momentum pada saat orang tua saya berangkat gitu kan. Itu momentum. Bahwa keberhasilan saya pertama kali itu. Setelah orang tua saya berangkat, ya bisnis saya lancar. Jadi itu nyangka nggak? Nggak. Pas begitu langsung ada proyek. Nggak. Jadi ya itulah, karena kita yakin bahwa yakin aja gitu ya. Yakin bahwa Allah itu ada. Sorry. Ya, boleh. Jadi yakin bahwa Allah itu ada dan janji Allah itu benar. Ya itu aja. Nah, dari situlah mulai bisnis saya lancar gitu. Dulu saya ingat banget, setelah itu banyak banget kemudahan dari Allah ya. Jadi bisnis lancar, terus karyawan saya yang tadinya cuma 1 orang gitu kan, pas pada saat orang tua saya pulang itu sampai bisa sampai 14 orang waktu itu. Nah itu Mas Hafid kan mengalami proses hijrah yang panjang. Betul. Bahkan tadi menyebutkan ya ada naik, ada turun. Betul, ketika untuk memperjuangkan agama. Terus ada fase kedua juga kegagalan. Ya. Ceritanya gimana? Nah, jadi setelah saya umrohkan kedua orang tua, alhamdulillah itu subhanallah banyak banget kemudahan dari Allah. Nah mungkin karena ya namanya manusia, ya namanya anak muda gitu kan, adalah lupanya. Waktu itu sholat yang tadinya saya di awal waktu jadi agak-agak telat karena kan project banyak gitu kan. Terutama waktu itu saya inget banget saya megang Pertamina ya. Itu langsung diuji itu ya? Masya Allah. Itu biasanya kita cuma dapat 100 juta, 200 juta, itu dapatnya sampai 1 miliar gitu kan. Kaget gitu ya. Terus kemudian akhirnya karena saya masih mengerjakan sendiri gitu kan, jadi sholat suka mundur-mundur gitu. Terus kemudian kedekatan kita sama Allah agak-agak kurang gitu, karena ya saya ingat korun lah ibaratnya dulu pada saat dekat gitu kan, pada saat ini Allah. Nah di situ saya ingat banget tahun 2010 perusahaan saya bangkrut gitu. Ya mungkin saya bersyukur banget. Waktu itu jalannya Allah itu luar biasa ya. Kalau misalnya Ustadz Nasrullah selalu bilang bahwa itu adalah bungkus permennya. Kita faina mal usri usran, inna mal usri usra. Pada Nasrullah ini motivator Nasrullah itu ya, guru saya kedua, guru saya selanjutnya Ustadz Nasrullah itu yang ada buku Magnet Rezeki itu. Ya, dulu saya nggak tahu ilmu itu. Saya baru tahu sekarang dan ternyata itu adalah bungkus permennya gitu kan. Jadi tahun 2010 pada saat saya itu bener bangkrut. Jadi bangkrutnya itu bener-bener saya kembali ke nol lagi.
Saat karyawan saya 14 orang itu ditarik, direkrut sama perusahaan pesaing saya dan mereka semua ditarik semua. Jadi karyawan saya tinggal 2 orang. Itu termasuk apa dari situ? Subhanallah. Hikmahnya stres. Waktu itu saya sempat reaksi pertama. Itu reaksi orang-orang yang dekat sama Allah, demi Allah itu ya. Itu sempat stres gitu kan, sempat depresi gitu kan, sampai subhanallahnya itu kebetulan alhamdulillah istri saya sempat jadi model kan, dulu kita bikin hijab model Indonesia ya. Jadi model-model Islam, dan kebetulan ada Mai itu salah satu clothing line-nya Ustadz Yusuf Mansur waktu itu. Nah, terus kemudian saya dan istri saya jadi pengusaha-pengusaha itu disuruh catwalk waktu itu. Dan terus Ustadz Yusuf Mansur bilang, kalau ente udah jadi modelnya boleh ngomong sama kita gitu kan. Alhamdulillah waktu itu dikumpulin 20 pengusaha. Ya salah satunya saya ingat banget itu Hafiz Hairul Rizal, itu yang punya Bandung Makuta, dan 16 sekarang tuh yang kayak kekinian lah. Waktu itu dia juga lagi down juga waktu itu. Nah, terus juga ada Erwin juga waktu itu. Nah, kita ditemui dan kita itu adalah 20 pengusaha bangkrut. Gitu. Jadi waktu itu jadi petua. akhirnya ya udah kita ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur. Man to man gitu kan. Saya dikasih waktu 10 menit waktu itu. Saya ingat banget. Ustadz Yusuf Mansur cuma nanya, Ane ngomong langsung, Ustadz, Ane perusahaan Ane bangkrut, Ustadz. Terus gimana ya Ustadz caranya? Ya namanya kita kan sama guru kan. Simpel banget Ustadz itu tanya. Ente sholat? Alhamdulillah Ustadz sholat. 5 waktu nggak? 5 waktu Ustadz. Di awal waktu nggak? Jarang Ustadz. Berjamaah? Jarang-jarang Ustadz. Di masjid? Boro-boro Ustadz. Pantas ente bangkrut. Dia ngomong gitu. Kok gitu Ustadz? Sekarang Ane tanya, arti habis hayala sholah apa? Hayalal falah, Ustaz. Artinya apa? Marilah kita menuju kebenaran, kemenangan. Hayalal falah kan falah itu kemenangan, kebahagiaan. Ente pada saat dipanggil hayalal falah, ente ke masjid nggak? Enggak, Ustaz. Ente sholat nggak? Enggak, Ustaz. Pantas ente nggak bahagia, pantas ente nggak menang, karena ente nggak datang sama tuh panggilan. Terus gimana, Ustaz? Ya namanya kita pura-pura agak nggak tahu gitu ya. Jadi gini deh, kalau Ustadz Yusuf Mansur tuh selalu ngomong riyadoh ya. Jadi gini, riyadoh itu harus nggak boleh putus. Ente gini, caranya tingkatin takwa. Dia bilang, takwa tahu nggak artinya apa? Apa, Ustaz? Takwa itu artinya takut, salah satunya. Kan takut itu kan dari takwa kan. Gitu. Jadi takwa pertama kali kita caranya untuk supaya kita takwa adalah pada saat azan sholat. Azan sholat. Ente riyadoh 14 hari, azan sholat. Kalau bisa wajib berjamaah, kalau bisa di masjid. Nggak boleh putus selama 14 hari. Jalanin, insya Allah akan ngasih jalannya. Gitu kan? Oh iya, Ustaz. Terus zikirannya apa, Ustaz? Kita nanya begitu ya, kalau mau, Ustaz. Kan pasti nanya zikirannya, kagak ada zikiran. Ente jalanin dulu itu. Insya Allah akan ngasih. Karena kenapa waktu itu Ustaz ngasih tahu, wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu katanya. Jadi itu kan yang kita bilang 1.000 dinar ya. Nah, itu zikir 1.000 dinar tuh kalau misalnya tahu orang Betawi, gitu kan. Gitu. Orang Betawi kan ngomongnya gitu. Ya kan? Nah, itu. Jadi ente itu deh, ya kan? Takwanya dinaikin. Itu subhanallah. Pada saat kita udah mulai jalanin 14 hari, emang agak nggak mudah gitu. Kalau Anda bilang nggak mudah, ya biasanya kita meeting kan sehari bisa 3 kali kayak makan obat, gitu kan. Lagi mau meeting jalan, naik motor kan, Allahu Akbar, ya ajan lagi. Oke, cari pinggir masjid, gitu kan. Ajan, udah lagi meeting, pas lagi tenang dalam meeting, Allahu Akbar. Aduh, azan lagi. Bu, maaf Bu, saya mau ke toilet sebentar, sholat. Tapi memang 3 hari pertama agak nggak mudah, tapi udah hari ketiga, keempat, kelima itu udah gampang. Dan dari situ mulai kita bilang, oh, kenapa sih? Jadinya apa ya? Kita jadi
takwanya sama Allah. Jadi sama azan aja takut gitu kan. Gimana sama Allahnya? Nah, dari situ subhanallah setelah 14 hari kita jalanin itu, subhanallah ada jalan keluar. Dapat proyek lagi, karyawan dikasih mulai. Nah, saya ingat banget tahun 2010 saya ketemu Ustadz Yusuf Mansur, 2012 saya berangkat haji. Subhanallah. Dan orang-orang biasanya tuh berangkat haji itu nunggu sampai 10 tahun. Kalau saya baru daftar 2010, berangkat tahun 2012. Itu dimudahkan semua sama Allah. Dan saya bilang bahwa ini momentum pembangunan saya yang kedua. Itu subhanallah. Dan dari situ mulai semakin banyak kemudahan dari Allah, semakin banyak kemudahan dari Allah. Dan itu saya bilang bahwa oh ini dia pada saat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Udah mulai dari situ saya punya usaha rentalalat.com saya bikin, terus kemudian saya bikin Absolute Multimedia Production. Setelah itu saya bisa saya tahun 2013 saya bisa beli rumah di Tanjung Barat yang harganya hampir 1 miliar. Terus kemudian abis kayak gitu saya bisa beli rumah di Radio Dalem yang kalau misalnya sekarang nilainya hampir 15 miliar gitu kan. Dan itu saya bilang dapetinnya bukan cara kerja saya sebelum tahun 2010 gitu loh. Jadi kalau dulu saya bilang bahwa saya nyari duitnya dengan cara manusia. Tapi setelah tahun 2012 ke atas, dengan cara manusia itu ya udah kita kalau mau dapat duit, kalau mau dapat satu klien, dulu saya kan ikut ini bisnis coach gitu kan, action coach. Jadi kalau mau dapat satu klien kita harus ketemu dengan 10 klien gitu kan. Jadi setiap hari teleponin klien, meeting klien 10 kali baru dapat satu. Kalau dapat 2 klien kali 2, 20 klien harus kita ketemui. Itu ya tahu sendiri capeknya seperti apa. Dulu pada saat saya dengan cara Allah gampang, ente deket sama Allah kelar tuh. Ya kan? Kita ketemu satu klien, dapat 2 klien. Ketemu 2 klien, dapat 4 klien. Karena kenapa? Referensi. Subhanallah. Nah, itu kan ada jalannya. Istilahnya kalau dalam agama itu ada kuncinya lah. Yes. Itu apa kunci sama jalannya itu? Ya tahu sendiri Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur, sedekah. Saya cuma dikasih tahu, Fit, jalanin. Sedekah subuh. Subhanallah. Karena dia bilang waktu itu ada hadisnya kan. Barang siapa yang sedekah subuh gitu kan, maka hadisnya itu adalah tidak akan datang satu subuh pun kecuali akan turun 2 malaikat. Yang pertama mendoakan, ya Allah berikanlah kemurahan rezeki bagi orang-orang yang mensedekahkan atau menginfakkan hartanya. Yang kedua, ya Allah berikanlah kesulitan kepada orang yang pada hari itu tidak memberikan infaknya. Itu jadi kita bisa mendapatkan doa dari malaikat gitu loh. Dan subhanallah, dan itu saya jalanin. Walaupun dulu saya jangan 10.000 sehari, terus naik lagi 20.000, 30.000 naik. Pokoknya sekarang setiap pagi, setiap subuh wajib. Dan sekarang saya kan ada sekarang di Masjid Nurul Mubin gitu kan. Kita bikin ada gerakannya sedekah subuh. Jadi kita tebar beras setiap subuh. Jadi 5 kantong dan itu kita datengin orang-orang miskin di sekitarnya. Gitu. Dan itu udah berjalan berapa tahun? Kalau sampai sekarang yang di masjid itu udah hampir 4 tahun. Dijaga terus ya? Setiap hari. Soalnya itu kuncinya tadi ya? Masya Allah itu. Jadi sedekah subuh. Jadi kuncinya sebenarnya simpel. Saya juga ketemu sama Ustadz Nasrullah. Dia bilang bahwa kunci kebahagiaan adalah membahagiakan orang lain. Ya, kan? Subuh sedekah. Boro-boro sedekah bangun aja enggak. Ini jadi masalah soalnya. Ya. Iwan Ahmad, Mas Hafid juga salah satu orang yang membidani lahiran hasil TV kala itu. Allah. Nah, gimana sih ceritanya? Setelah jeda, tetap bersama kami.